Bertemu kembali dengan saya di Inspirasi 70 Channel, khusus mempelajari pelajaran fisika. Pada kesempatan ini, materi pelajaran kita adalah dari fisika kelas 12, yaitu dengan pokok pembahasan mengenai contoh kasus dari penjumlahan kecepatan relativistik. Baik, kita akan memulai pembelajaran ini. Mari kalian perhatikan dengan serius. Contoh kasus penjumlahan kecepatan relativistik. Nanti ada 4 kasus yang akan kita bahas. Kita perhatikan kasus yang pertama. Dari benda yang bergerak terhadap bumi, ditembakkan atau digerakkan partikel atau benda lain dengan arah yang sama. Kita perhatikan soalnya. Sebuah benda bergerak ke kanan dengan kecepatan v 0,8 c diukur oleh pengamat di bumi. Dari benda tersebut ditembakkan sebuah partikel dengan arah yang sama dengan benda pada kecepatan v sama dengan 0,6 c. Tentukanlah kecepatan partikel jika diukur oleh pengamat di bumi. Baik, kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal ini bisa kita lukiskan seperti ini. Ini adalah benda mula-mula yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c terhadap bumi. Kemudian dari benda ini, sebuah partikel digerakkan dengan kecepatan v sama dengan 0,6 c. Kemudian kita buat dulu kesepakatan. Kita anggap bahwa benda pertama ini sebagai indeks 1 dan partikel yang digerakkan dari benda itu kita buat sama dengan indeks 2. Selanjutnya kita akan menuliskan notasi masing-masing dari kecepatan, yaitu notasi kecepatan daripada benda dan notasi dari kecepatan partikel. Yang pertama adalah kecepatan benda 1 terhadap bumi. Maka penulisan kecepatannya kita buat seperti ini ya. V1b ya, kecepatan benda 1 terhadap bumi sama dengan 0,8 c. Kemudian kecepatan partikel 2 terhadap benda. Kita tuliskan V21 sama dengan 0,6 c. Selanjutnya, kita akan membuat penjumlahan kecepatan partikel yang kita buat dengan indeks 2 terhadap bumi dengan simbol B. Kita perhatikan cara menuliskan penjumlahan kecepatan relativistik ya. Yang ditanyakan kecepatan benda kedua terhadap bumi, maka kita notasikan dengan V2B. Nah, caranya seperti ini ya, sama dengan V2, titik-titik ditambah dengan V titik-titik, B. Artinya, di sini diawali dengan angka 2 dan berakhir dengan huruf B. Demikian juga dengan di bawah ya. Di bawah sama dengan 1 ditambah V2, titik-titik dikali dengan V titik-titik, B dibagikan dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan notasi kecepatan yang sudah kita buat tadi. Kalau kita hubungkan terhadap kecepatan yang ada di sini, maka V2, ini itu akan kita isikan dengan V21. Sedangkan V titik-titik, B nanti akan kita isikan dengan V1B. Maka seperti ini ya. Maka V2B itu akan sama dengan V21 ditambah dengan V1B. Ya, berawal di angka 2 dan berakhir di huruf B. Dibagi dengan 1 ditambah V21 dikali dengan V1B dibagi dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai dari kecepatan masing-masing ya. Maka V2B akan sama dengan 0,6 C ditambah dengan 0,8 C dibagi dengan 1 ditambah 0,6 C dikali dengan 0,8 C dibagi dengan C kuadrat. Maka V2B akan sama dengan 0,6 C ditambah 0,8 C sama dengan 1,4 C dibagi dengan 1 ditambah 0,6 C dikali 0,8 C itu sama dengan 0,48 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Nah, di sini kita bisa matikan C kuadrat atas dengan bawah, sehingga V2B akan sama dengan 1,4 C dibagi dengan 1 ditambah 0,48 akan sama dengan 1,4 C dibagi dengan 1,48. Maka kecepatan partikel atau benda kedua terhadap bumi itu akan sama dengan 0,95 C.
Kemudian kita perhatikan kasus yang kedua ya. Dari benda yang bergerak terhadap bumi ditembakkan atau digerakkan partikel atau benda lain dengan arah yang berlawanan. Nah, kita perhatikan contoh soalnya. Sebuah benda bergerak ke kanan dengan kecepatan v 0,6 c diukur oleh pengamat di bumi. Dari benda tersebut ditembakkan sebuah partikel dengan arah yang berlawanan dengan benda pada kecepatan v sama dengan 0,8 c. Tentukanlah kecepatan partikel jika diukur oleh pengamat di bumi. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini ya. Kecepatan benda ke kanan 0,6 c, kemudian kecepatan partikel yang ditembakkan dari benda itu berlawanan arah dengan kecepatan v sama dengan 0,8 c. Kita buat penyelesaiannya. Nah, pertama kita akan menentukan dulu arah yang positif ya. Kita misalkan arah yang positif itu adalah arah yang ke kanan. Kita buat seperti ini. Maka kecepatan daripada benda itu adalah positif 0,6 c dan kecepatan benda kedua atau partikel terhadap benda itu akan menjadi negatif 0,8 c. Nah, selanjutnya menentukan kecepatan partikel terhadap bumi. Maka notasinya sama seperti yang tadi ya, V2B sama dengan V2, titik-titik ditambah dengan V titik-titik, B dibagi dengan 1 ditambah V2, titik-titik dikali V titik-titik, B dibagi dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita isikan titik-titik yang di atas dengan di bawah, kita sesuaikan dengan yang diketahui di soal. Maka V2B akan sama dengan V21 ditambah dengan V1B. Nah, kembali diperhatikan berawal di angka 2 dan berakhir di huruf B. Ini harus benar ya, harus benar. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah V21 dikali dengan V1B dibagikan dengan C kuadrat. Sekarang kita masukkan nilai-nilai dari kecepatan masing-masing sehingga V2B sama dengan V21 itu negatif ya, min 0,8 C ditambah dengan 0,6 C dibagi dengan 1 ditambah perkalian antara negatif 0,6 C dikali dengan 0,8 C dibagikan dengan C kuadrat. Maka V2B akan sama dengan, bagian atas itu akan sama dengan negatif 0,2 C dibagi dengan 1 dikurang 0,48 sehingga V2B akan sama dengan negatif 0,2 C dibagi dengan 0,52, maka hasilnya sama dengan negatif 0,38 C. Sekarang kita perhatikan di sini ada tanda negatif ya. Apa artinya? Tanda negatif ini artinya adalah bahwa partikel itu sedang bergerak ke arah kiri. Selanjutnya kita perhatikan kasus yang ketiga ya. Dua benda atau partikel bergerak saling mendekati diukur oleh pengamat di bumi. Kita perhatikan contoh soalnya. Dua benda angkasa P dan Q bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing, kecepatan P 0,4 c dan kecepatan Q 0,5 c terhadap pengamat di bumi. Pertanyaannya, tentukanlah kecepatan benda angkasa P terhadap Q dan kecepatan benda angkasa Q terhadap P. Kita buat penyelesaiannya. Nah, kita bisa buat gambarnya seperti ini ya. Kecepatan benda angkasa itu adalah saling mendekati, kira-kira seperti ini. Maka kecepatan P-nya 0,4 C, kecepatan Q 0,5 C. Kemudian kita tentukan arah positif, yang ke kanan kita buat sama dengan bertanda positif. Maka yang menjadi negatif adalah kecepatan benda angkasa P ini ya. Sehingga kita buat gambarnya seperti ini. Kecepatan P itu menjadi negatif 0,4 C. Kemudian kita akan menuliskan notasi masing-masing kecepatan P dan Q terhadap pengamat di bumi. Kecepatan benda P terhadap bumi, notasinya adalah VPB sama dengan negatif 0,4 C. Selanjutnya, kecepatan benda Q terhadap bumi, itu notasinya sama dengan VQB sama dengan 0,5 C. Baik, selanjutnya kita akan menentukan kecepatan P terhadap Q. Maka notasinya adalah VPQ sama dengan VP, titik-titik ditambah dengan V titik-titik, Q dibagi dengan 1 ditambah VP,
titik-titik dikali dengan V titik-titik, Q dibagi dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita isi titik-titik yang di atas ini dan yang di bawah. Maka notasinya atau rumusnya menjadi seperti ini ya. VPQ akan sama dengan VPB ditambah dengan VBQ ya, berawal di huruf P dan berakhir di huruf Q ya, di huruf Q. Kemudian pada keterangan soal yang ada adalah VQB ya, VQB, sedangkan yang kita butuhkan adalah VBQ. Maka VBQ itu sama dengan negatif dari VQB. Sehingga kecepatan benda angkasa P terhadap Q akan sama dengan negatif 0,4 C ditambah dengan negatif 0,5 C dibagi dengan 1 ditambah perkalian negatif 0,4 C dikali dengan negatif 0,5 C dibagikan dengan C kuadrat. Maka VPQ akan sama dengan negatif 0,9 C dibagi dengan yang di bawah ini menjadi positif ya. 1 ditambah 0,2 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Sehingga VPQ akan sama dengan negatif 0,9 C dibagi dengan 1,2, maka hasilnya sama dengan negatif 0,75 C. Inilah kecepatan benda angkasa P terhadap Q. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah kecepatan Q terhadap P. Bagaimana caranya? Ya, kita akan buat dengan melihat persamaan atau ketentuan bahwa VQP itu sama dengan negatif dari VPQ. Sehingga ini kita kali negatif saja, maka kecepatan Q terhadap P akan sama dengan negatif dikali negatif 0,75 C, maka besarnya sama dengan positif 0,75 C. Selanjutnya kita perhatikan contoh kasus yang terakhir, yaitu yang keempat. Ya, dua benda atau partikel bergerak searah. Ya, yang nomor 3 tadi adalah bergerak berlawanan. Nah, sekarang yang keempat ini bergerak searah. Kita perhatikan contoh soalnya. Dua benda angkasa P dan Q bergerak ke kanan dengan kecepatan masing-masing kecepatan P 0,4 C dan kecepatan Q 0,5 C terhadap pengamat di bumi. Tentukanlah kecepatan benda angkasa P terhadap Q dan kecepatan benda angkasa Q terhadap P. Baik, sekarang kita buat penyelesaiannya ya, atau notasinya terlebih dahulu. Kecepatan benda P terhadap bumi, notasinya adalah VPB sama dengan 0,4 C. Kemudian notasi kecepatan benda Q terhadap bumi sama dengan VQB sama dengan 0,5 C. Sehingga kita bisa menentukan kecepatan P terhadap Q. VPQ akan sama dengan VP, titik-titik ditambah dengan V titik-titik, Q dibagi dengan 1 ditambah VP, titik-titik dikali dengan V titik-titik, Q per C kuadrat. Sekarang kita isikan titik-titik yang di atas dengan di bawah. Maka VPQ akan sama dengan VPB ditambah dengan VBQ ya, berawal di huruf P dan berakhir di huruf Q. Yang kita butuhkan adalah VBQ. Sedangkan diketahui di soal adalah VQB ya. Kita berlakukan bahwa VBQ itu adalah negatif dari VQB. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. VPQ sama dengan 0,4 C ditambah dengan negatif 0,5 C dibagi dengan 1 ditambah 0,4 C dikali negatif 0,5 C per C kuadrat. Maka VPQ akan sama dengan negatif 0,1 C dibagi dengan 1 ditambah negatif 0,2 C kuadrat. Ini seharusnya C kuadrat ya, dibagi dengan C kuadrat. Maka VPQ akan sama dengan negatif 0,1 C dibagi dengan 0,8, maka hasilnya akan sama dengan negatif 0,125 C. Bagian terakhir adalah kecepatan Q terhadap P. Nah, kecepatan Q terhadap P kita bisa menentukannya dengan memperhatikan bahwa VQP itu sama dengan negatif daripada VPQ. Ini kita kali negatif, maka kecepatan Q terhadap P itu akan sama dengan negatif dikali negatif 0,125 C, maka hasilnya sama dengan 0,125 C.
Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Tetap semangat.